Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 474-475 PRESCRIPSI Episode 474 Yuir, bangun, Feng Luan berkata dengan ekspresi dingin. Tuan, jangan membuat marah Lenden Sen, kamu tidak bisa membalas rasa terima kasihmu, kalau tidak aku tidak akan bangun. Hong Yue menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala. Yah, aku tidak akan membunuh Lenden Sen. Feng Luan berantakan. Hong Yue buru-buru berdiri dan berkata dengan terkejut, benarkah? Demi bulan merah, Feng Luan tidak akan membunuh Lenden Sen. Aku tidak akan membunuhnya, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan mengajarnya. Lebih baik tidak membiarkan aku bertemu dengan pria itu lagi. Feng Luan yin-nya hampir hancur. Kekuatan Feng Luan ada di tengah-tengah tahap interogasi, karena ia dihantam oleh roh erosi Gu, kekuatannya jatuh ke tahap awal tahap interogasi. Sekarang cacing Gu di tubuhnya telah diambil, dan setelah pemulihan yang baik selama setengah bulan, kekuatannya harus bisa mencapai masa kejayaannya. Kebetulan Raja Ramuan beracun pergi ke pulau berkabut dalam sebulan. Feng Luan bermaksud untuk mendapatkan kembali kekuatannya selama periode ini dan bersumpah untuk mengambil nyawa Raja Poisonous setelah sebulan. Setelah Lenden Sen meninggalkan hotel, dia tidak kembali ke keluarga Zeng secara langsung, tetapi pergi ke rumah sakit pertama terlebih dahulu. Di kantor direktur, Lenden Sen menemukan Cheng Zi. Tuan Sen, bagaimana cederamu? Tanya Cheng Zi. Sudah lama tidak apa-apa, Lenden Sen mengangguk sedikit, lalu berkata dengan lugas, kali ini aku mendatangimu, terutama untuk satu hal. Ada apa? Cheng Zi bertanya dengan tergesa-gesa. Lenden Sen batuk dan mengatakan apa yang ada di hatinya. Saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin membuka rumah sakit, tetapi pemikiran saya telah berubah sekarang. Saya berencana untuk membuka sebuah perusahaan farmasi besar untuk mengembangkan beberapa obat baru dan menjualnya di seluruh dunia. Jadi, saya ingin Anda untuk datang dan bantu saya mengelola perusahaan farmasi yang akan dibuka, kata Lenden Sen. Alasan untuk beralih ke perusahaan farmasi adalah bahwa perusahaan farmasi lebih menguntungkan daripada rumah sakit, dan perusahaan farmasi Lenden Sen memutuskan untuk terlibat masih perusahaan monopolistik dengan teknologi eksklusif. Jauh dari cukup untuk membangun kerajaan bisnis dan kekuatan untuk memonopoli tempat hiburan, Lenden Sen juga berencana untuk memasuki industri farmasi dan membuka pasar baru. Jika berhasil, itu tidak akan menghasilkan sedikit uang. Ini juga berkat saran Sasa untuk Lenden Sen. Cheng Zi mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Itu pasti bohong. Dia telah melihat keterampilan medis luar biasa Lenden Sen sejak lama, tetapi dia masih berkata, Tuan Sen, sejauh yang saya tahu, perusahaan farmasi tidak begitu mudah untuk dibuka. Jika tidak ada satu atau dua daya saing obat baru dan efektif yang dapat dikenali oleh dunia akan terlalu lemah. Lenden Sen tersenyum dan berkata, tidak, perusahaan farmasi yang saya rencanakan akan dibuka hanya akan membuat obat baru. Saya telah mengerjakan 3 formula obat baru, seperti Snake Venom Powder, yang memiliki efek kuat pada gigitan ular, dan memperkuat pria. Pil yang kuat dan pil penambah payudara, yang memiliki efek kuat pada peningkatan payudara wanita, sudah cukup untuk membuat perusahaan farmasi saya langsung terkenal. Cheng Zi sedikit terkejut, melihat apa yang dikatakan Lenden Sen tenang dan tenang, dia tidak bisa menghindari keraguan di hatinya. Apakah dia benar-benar lapar? Mengetahui bahwa Cheng Zi harus curiga, Lenden Sen segera menyerahkan daftar obat-obatan kepadanya. Ini adalah formula bubuk racun ular, yang dapat disembuhkan menjadi kapsul, yang memiliki efek kuat pada lebih dari 95% jenis racun ular. Bahkan setelah terluka oleh Raja Kobra, meminum kapsul ini dapat melarutkan racun ular dan menyembuhkan tubuh manusia dalam waktu singkat. Cheng Zi mengambilnya dan melihat bahwa resep Lenden Sen untuk bubuk racun ular pada dasarnya adalah obat Cina, tetapi dia belum pernah mendengar resep semacam ini. Anda dapat mengambil resep saya untuk menguji kemanjurannya. Saya menyatakan sebelumnya bahwa Anda hanya memiliki satu kesempatan, Tuan Yang, dan saya akan memberi Anda 1 minggu untuk mempertimbangkannya.
Jika Anda belum mempertimbangkannya dengan baik, saya akan menjadi ketua perusahaan farmasi ini. Kata Landon Sen dengan sungguh-sungguh. Jangan pikirkan itu, aku janji. Cheng Zi sedikit bersemangat, dan langsung setuju. Dia merasa bahwa Landon Sen tidak perlu membohongi dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Cheng Zi merasa bahwa dia belum menangkapnya dan akan menyesal sepanjang hidupnya. Selain itu, Cheng Zi juga melihat peluang bisnis besar dari bubuk racun ular ini. Berapa banyak orang yang mati karena racun ular di dunia setiap tahun? Jika bubuk racun ular ini begitu ajaib, pasti bisa terjual dengan baik di seluruh dunia. Itu juga berarti menyelamatkan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya. Landon Sen mengangguk dan berkata, "Nah, Anda bisa mempelajari resep yang saya berikan hari ini, tetapi Anda tidak bisa mengungkapkannya. Mengenai dana, jangan khawatir tentang itu." Setelah berbicara dengan Cheng Zi beberapa kata, Landon Sen meninggalkan rumah sakit dan tiba di keluarga-keluarga Zheng. Villa itu kosong, Cleo Liu pergi ke sekolah, dan Sasa masih sibuk di perusahaan. Landon Sen tidak melakukan apa-apa lagi, bermeditasi selama sehari. Dia sekarang memiliki 2 kristal roh di tubuhnya, yang diberikan kepadanya oleh Ibu Qi. Mempertanyakan Wuxiu yang melayani kristal spiritual untuk pertama kalinya, umumnya dapat membantu penanaman meditasi 3 bulan hingga 6 bulan dari udara yang tipis. Namun, Landon Sen enggan menggunakannya, karena energi sejati hitam di tubuhnya, kecepatan kultivasi saat ini tidak lambat. Selain itu, dia hanya memiliki 2 kristal roh, jadi saya harus menyimpannya untuk nanti ketika menembus kemacetan. Pada sore hari, Landon Sen menerima telepon dari Gao Jie. "Tuan Sen, saya sebenarnya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda," kata Gao Jie di telepon. "Ada apa?" Landon Sen bertanya dengan sopan. Pihak lain membantunya mendapatkan banyak uang, wajah Gao Jie dan Landon Sen masih harus memberikannya. "Tuan Sen, pada kenyataannya, kartu emas pertama di pelelangan tadi malam difoto oleh komisi kakek saya. Kakek ingin Anda merawat seseorang," kata Gao Jie di telepon. "Karena dia punya kartu emas, aku pasti bisa mengobatinya," kata Landon Sen tegas. Gao Jie mencoba yang terbaik untuk menurunkan nadanya dan berkata, "Itu saja. Kakek saya dan pasien tiba di kota Huahai pagi ini. Pasien meminta Anda untuk merawatnya hari ini. Saya benar-benar malu untuk begitu bersemangat. Apakah Tuan Sen punya waktu sekarang?" Mendengarkan kata-kata Gao Jie, Landon Sen cukup kesal dengan pasien, tetapi kartu emas adalah aturan yang ditetapkan olehnya, dan orang-orang masih harus mengobatinya. "Jika Anda punya waktu sekarang, di mana pasien berada di kota Huahai, Anda bisa memberitahu saya lokasinya, dan saya bisa segera pergi ke sana," kata Landon Sen di telepon. Gao Jie mendesaknya dengan tergesa-gesa, dan kartu emas hanya dapat digunakan sekali saja, bahkan kakeknya membawa pasien ke kota Huahai. Landon Sen menduga bahwa pasien memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gao di Beijing. Landon Sen tidak terlalu memikirkan urusan orang lain. Setelah Gao Jie mengatakan alamatnya, Landon Sen lewat dengan cepat. Gao Jie akhirnya menghembuskan nafas lega di dalam hatinya. Yang ada di keluarganya memiliki banyak latar belakang. Jika Landon Sen tidak memperlakukannya hari ini, orang itu mungkin akan bermurah hati dan gemuruh, dan pada gilirannya akan menyusahkan Landon Sen. "Kau bercanda padaku." Episode 475. Rumah keluarga Gao secara alami terletak di Beijing Utara, tetapi Gao Jie telah memulihkan diri di kota Huahai sejak ia didiagnosis menderita kanker tahun lalu. "Ngomong-ngomong, saya juga membeli tempat tinggal gaya kuno. Ada taman terkenal di pinggiran barat, bernama Taman Guyun. Gao Jie memiliki villa di Taman Guyun. Lingkungan di taman sangat bagus, semua jenis bangunan antik elegan dan anggun, dengan jembatan kecil dan air yang mengalir, jalan berliku tenang, seolah-olah Anda berada di zaman kuno." Landon Sen bertemu Gao Jie di luar taman, dan Gao Jie dengan hormat memimpin Landon Sen datang ke halaman di villa. "Saya melihat seorang pria tua berambut abu-abu berjas tang minum teh dengan seorang pria setengah baya botak. Orang tua itu adalah kakek Gao Jie, Gao Wenjun, yang berusia 69 tahun ini. Ayah Gao Jie meninggal karena penyakit ketika ia masih muda. Keluarga Gao memiliki satu izin. Gao Wenjun bersyukur bahwa penyakit Gao Jie telah disembuhkan, jika tidak, dupa keluarga Gao-nya akan terputus.
Meskipun Gao Wenjun sudah tua, dia terlihat lembut dan elegan, tetapi saat ini ada jejak sempit dan hati-hati di wajahnya. Pria botak di sebelahnya mengenakan jubah, dengan wajah angkuh dan angkuh di wajahnya. Landon Sen menyipitkan matanya, dan pria botak ini masih menjadi seniman bela diri di akhir periode. Hanya saja kakinya cacat dan dia memakai tongkat. Kakek, Wan Senior, Gao Jie melangkah maju untuk menyapa Gao Wenjun dan kepala botak, lalu memperkenalkan, ini Sen Sen. Gao Wenjun tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat bahwa dokter jenius dalam rumor itu masih sangat muda. Dia segera bangkit dan berjabatan tangan dengan Landon Sen, dan menghela nafas, saya telah mendengar nama Sen sebagai dokter jenius, dan dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Seorang pahlawan dilahirkan sebagai anak laki-laki. Halo, Paman Gao. Landon Sen juga berkata dengan sopan kepada Gao Wenjun, tetapi tidak menyapa pria botak itu. Landon Sen hanya menyambutnya dengan hormat, dan kebanyakan orang tidak akan memperhatikannya, terutama karena Gao Jie banyak membantunya. Ketika pria botak melihat bahwa Landon Sen benar-benar mengabaikannya, ekspresinya agak suram. Sebagai pemimpin generasi, dia tidak repot-repot mengalami hal-hal kecil seperti itu, tetapi dia diam-diam berkata dalam hatinya, sebaiknya kalian berhati-hati untukku. Gao Jie memperkenalkan dan berkata, Tuan Sen, ini Senior Wan, dia sabar. Gao Wenjun mengeluarkan kartu emas pada saat yang sama, menyerahkannya kepada Landon Sen, dan berkata dengan hormat, Dr. Sen, saya harap Anda dapat menyembuhkan kaki Wan Senior. Bahkan para penatua seperti Gao Wenjun menyebut senior-senior yang botak ini, dan Landon Sen tidak terkejut, karena pria dengan nama keluarga ini adalah seorang seniman bela diri di masa kemudian Zigang, dan ketika ditempatkan di dunia sekuler, ia adalah seorang ahli top. Dr. Sen, kamu menyembuhkan penyakit cucuku, aku selalu ingin mengungkapkan rasa terima kasihku ke wajahku. Sebelum Gao Wenjun selesai berbicara, pria botak itu menyela, oke, biarkan dia melihat kakiku. Ekspresi Gao Wenjun sedikit malu, dan dia segera memperkenalkan kepalanya yang botak kepada Landon Sen, dan berkata, ini adalah Senior Wan Rongwan, dia adalah seorang ahli. Senior Wan Rongwan memiliki masalah dengan kakinya. Saya ingin menunjukkannya kepada dokter jenius. Landon Sen memandang Wan Rong, yang juga memandang Landon Sen selama beberapa tahun, dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Ini juga disebut dokter jenius. Apakah masih terlalu muda? Namun, Wan Rong juga tahu bahwa Gao Wenjun bukan orang yang tidak tahu bagaimana mengukur, dan tidak akan membawa seorang dokter jenius palsu untuk mengobati kakinya. Selain itu, kanker Gao Jie telah disembuhkan sebelumnya. Wan Rong masih memiliki harapan di hatinya. Landon Sen telah menguasai 9 jahitan dalam metode jarum Bingpo dan telah menyelesaikan perbaikan sampai selesai. Tidak sulit merawat kaki yang patah, tetapi Landon Sen tidak ingin memperlakukan pria botak ini dengan wajah angkuh. Tuan Sen, tolong sembuhkan kaki Senior Wan. Gao Jie memandang Landon Sen dengan mata memohon. Gao Jie sangat pintar, mengetahui bahwa orang-orang seperti Landon Sen yang mampu, sedikit enggan untuk melepaskannya. Tapi Gao Jie lebih khawatir bahwa Landon Sen tidak akan mengambil perawatan karena dia tidak bisa memahami wajah Wan Rong. Ini pasti membuat marah Wan Rong. Gao Jie sangat jelas tentang kekuatan Wan Rong. Wan Rong memandang rendah orang-orang biasa, dan menganggap kehidupan manusia seperti sampah. Landon Sen adalah penyelamatnya. Gao Jie tidak ingin memanggil Landon Sen karena dia, dan sebaliknya membiarkan Landon Sen kehilangan nyawanya. Landon Sen mengangguk dan berkata, ya. Saya akan mengobatinya sekarang. Wan Rong melirik Landon Sen, mengangkat kakinya, wajahnya sedikit arogan, oke, kamu bisa mengobatinya dengan cepat. Landon Sen mengeluarkan jarum perak dari lengannya dan mulai membantu Wan Rong dengan jarum itu. Meridian kaki kanan Wan Rong adalah nekrotik, dan akupuntur Bingpo dapat menghidupkan kembali meridian. Metode jarum Bingpo sangat fleksibel dan dapat mengobati hampir semua jenis penyakit. Sekitar setengah jam kemudian, Landon Sen menarik jarum perak. Perawatan sudah berakhir. Dia berkata dengan ringan, oke. Hanya saja kaki Anda belum berolahraga untuk waktu yang lama. Dibutuhkan beberapa minggu untuk membiasakan diri sebelum Anda dapat pulih. Meskipun Gao Jie tahu keterampilan Landon Sen, dia masih terkejut melihat bahwa kaki Wan Rong disembuhkan dengan cara yang sederhana. Gao Wenjun terkejut, sedikit tidak bisa dipercaya.
Wan Rong melihat bahwa Lenden Sen hanya memiliki beberapa jahitan, bagaimana kakinya bisa lebih baik. Dia berkata dengan wajah cemberut, "Wah, kamu bercanda. Aku belum pernah melihat jarum yang bisa menyembuhkan kakiku." Wan Rong telah dinonaktifkan selama 5 atau 6 tahun, dan dia merasa kakinya tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Gao Jie buru-buru berkata, "Wan Senior, jangan cemas, Anda bisa mencoba menggerakkan kaki kanan Anda terlebih dahulu." Wan Rong mendengus dan mencoba menggerakkan kaki kanannya, benar-benar bereaksi. Ekspresi terkejut muncul di wajah Wan Rong segera. Dia mencoba berdiri, menggerakkan kaki kanannya, dan dia benar-benar pulih. Wan Rong berasal dari geng kelapa di pesona Gunung Kunlun. Dia masih menjadi penguasa pertama geng besi di generasi muda, tetapi karena perkelahian, kakinya patah dan menjadi cacat. Sejak itu, Wan Rong telah berhenti menjadi murid inti dari geng kelapa sawit, karena dia terlalu sombong sebelumnya, dan para murid geng kelapa membuat hal-hal sulit baginya, dan sekte itu menolak untuk memberinya sumber daya pelatihan lagi. Wan Rong tidak bisa melanjutkan karena dia datang ke dunia secara kebetulan. Sekarang kakinya telah sembuh, Wan Rong sangat gembira, dia merasa bisa kembali ke Iron Palm Gang dan menjadi murid inti geng. Sumber daya pelatihan geng dapat didistribusikan kembali kepadanya. Wan Rong adalah seorang guru tersembunyi yang diundang oleh keluarga Gao, dan dia menawarkan kepadanya seperti leluhur setiap hari. Alasan utamanya adalah bahwa keluarga Gao memiliki bisnis besar, dan ada banyak musuh di komunitas bisnis, dan seorang master diperlukan. Melihat kaki Wan Rong disembuhkan, Gao Wenjun segera berterima kasih kepada Lenden Sen dan berkata, "Tuan Sen, saya ingin membayar Anda 3 miliar dolar AS untuk perawatan ini." Sebelum Lenden Sen berbicara, Wan Rong segera mengambil kesempatan itu. Dia menunjuk Lenden Sen dan mencibir, hanya beberapa tembakan dapat menghasilkan 3 miliar dolar. Apakah anak ini mencuri uang?" Sebagai seorang master, Wan Rong memiliki rasa superioritas yang kuat di dunia. Setelah Lenden Sen masuk sebelumnya, dia tidak menyapa dia, dan dia sedikit tidak bahagia. Sekarang, ketika Lenden Sen melihat bahwa perawatan itu menelan biaya 3 miliar dolar AS, ia segera menemukan peluang untuk menyerang.